Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal korosi. Yang kemarin kita sudah menjelaskan ya tentang korosi. Sekarang ini adalah soal-soalnya. Ini adalah soal-soal contoh soal UN tentang korosi. Ya, soal UN korosi. Perhatikan gambar percobaan berikut. Di sini ada paku tanpa air di udara terbuka, kemudian di sini ada paku dikasih air ya, terus juga bersentuhan dengan udara terbuka, kemudian di sini ada minyak, ada paku, ada air. Terus yang ke ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Di sini ada paku dihubungkan dengan kawat tembaga, dihubungkan ke logam magnesium. Terus yang kelima ini paku air panas kemudian ditutup. Lah, paku yang mengalami perkaratan paling lambat adalah yang mengalami perkaratan paling lambat, kita bahas satu-satu ya, bahwa kita ketahui faktor yang mempengaruhi korosi itu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi masih ingat apa saja ya? Itu adalah oksigen dan air. Kemudian faktor yang lain jika besi ini bersentuhan dengan larutan asam atau garam, ini akan mempercepat korosi. Kemudian yang mempengaruhi yang lain dari ini, besi ini jika berhubungan dengan logam lain ya, besi berhubungan dengan logam lain. Kemudian temperatur ya, temperatur yang tinggi itu akan mempercepat korosi. Nah, gambar 1 kita bahas. Ini di gambar 1 ya, paku ini hanya berhubungan dengan udara karena botolnya tidak ditutup, sehingga paku sangat lambat mengalami korosi ya. Di sini lambat mengalami korosi. Kemudian yang gambar yang kedua, paku ini berada di dalam air ya, dengan wadah terbuka tidak ditutup, sehingga memungkinkan oksigennya itu untuk masuk ya, sehingga ini cepat, korosinya cepat. Kemudian di gambar 3 ya, ini paku berada dalam air dan minyak dengan wadah yang terbuka. Ini wadahnya terbuka sehingga masih memungkinkan oksigen ya untuk masuk ya, sehingga ini juga dapat terjadi korosi. Gambar yang keempat, di sini paku ini dihubungkan dengan logam magnesium ya. Menurut deret volta, ini logam magnesium itu kan terletak di sebelah kirinya Fe ya. Ya, di sebelah kirinya Fe kan magnesium ini ya. Sehingga jika di sebelah kirinya ini membuat paku lebih aman korosi ya. Membuat Fe-nya ini lebih aman terhadap korosi karena Mg ini akan terserang korosi terlebih dahulu. Terserang korosi lebih dahulu. Nah, kalau terserang korosi lebih dahulu, sehingga ini dinamakan
ini apa itu pengorbanan anode ya, atau juga disebut dengan perlindungan katodik ya. Tetapi karena penghubung kawat Cu di sini kan dihubungkan oleh kawat Cu yang menurut direct volta itu kan terletak di sebelah kanannya ya. Cu itu terletak di sebelah kanannya Fe ya. Maka paku akan terserang korosi terlebih dahulu ya. Maka ini paku akan terserang korosi lebih dahulu. Jadi ini juga cepat juga ya. Kemudian yang kelima, gambar yang kelima di sini. Paku berada dalam air panas ya. Di sini kan ada air panas dengan wadah tertutup. Meskipun tertutup tetapi di dalam wadah masih tersisa oksigen. Di dalamnya ini masih ada sisa oksigen sehingga masih memungkinkan mengalami korosi ya. Ini juga memungkinkan mengalami korosi. Jadi paku yang mengalami perkaratan paling lambat ya. Yang lambat ditunjukkan yang mana ya? Yang paling lambat berarti yang A. Ini ya, yang lambat yang A. Dari sini bisa dipahami ya. Kemudian kita ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nih. Di sini ada paku, ada agar-agar berindikator, ada pakunya digulung sama kawat Cu. Ini dengan digulung kawat Cu. Ini sama semua ya, ada agar-agar semua. Tetapi gulungannya yang beda. Ini Zn. Ini di sini Sn. Di sini digulung dengan aluminium foil. Di sini dengan magnesium. Nah, pertanyaannya, tabung yang berisi paku paling lambat mengalami korosi adalah yang lambat mengalami korosi adalah ya. Kalian masih hafal tentang direct volta ya. Kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alam mana? Zaman Fir'aun, Nabi Soleman, pemberantas buta huruf. Ini ya, kerupuk hangus agak pahit. Seperti ini. Lah, Fe-nya di mana ini? Di sini. Nah, Fe-nya di sini. Kemudian yang di sebelah Fe apa saja ini? Ada magnesium. Kemudian di sebelahnya Fe itu ada aluminium. Kemudian ada zinc. Yang di sebelah kanannya apa? Timah. Saya kasih lambang beda ya. Sama tembaga Cu. Ya. Timah sama tembaga Cu. Kemudian paku paling lambat mengalami korosi. Nah, ini kalau dilihat dari apa ini? Dari direct volta, berarti logam-logam yang digunakan di sebelah kirinya Fe, seperti MgAl, Zn, ini logam tersebut akan terserang korosi lebih dahulu. Ini lebih mudah terjadi korosi ya. Ini korosi lebih dulu daripada besi, sehingga besi selamat atau lambat mengalami korosi. Lah logam yang digunakan di sebelah kanannya Fe, Sn sama Cu ini, maka pakunya yang akan mengalami oksidasi, sehingga paku lebih cepat mengalami korosi ya. Ini pakunya yang mengalami korosi. Ini paku
mengalami korosi ya. Kalau dilindungi dengan SN sama Cu karena pakunya mengalami apa? Oksidasi terlebih dahulu sehingga dia mengalami korosi. Nah, jadi yang paling lambat mengalami korosi bila menggunakan gulungan apa? Ya, nah, berarti menggunakan golongan ini magnesium. Pakunya kan tadi lambat nanti. Karena siapa yang akan terkorosi lebih dulu? Ya Mg-nya gitu. Sehingga jawabnya adalah magnesium itu nomor 4 ya, jadi D. Jawabannya D. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan eksperimen tentang perkaratan pada paku. Nih, paku yang paling cepat mengalami korosi terdapat pada gambar nomor berapa? Yang paling cepat. Ya. Kalau kita bahas satu-satu, korosi itu kan paling cepat kalau terjadi apa itu istilahnya, besinya berhubungan dengan oksigen dan air ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang nomor 1, di sini paku berada di dalam air. Ini kan di dalam air. Udara yang berada di atas air dapat masuk dalam air sehingga air berada dalam medium yang mengandung oksigen dan H2O. Ya, di sini kan ada sumbat, udara, air. Udara, airnya kan masuk nih sehingga dia cepat korosi. Kemudian yang kedua, di sini ini paku berada pada medium CaCl2, ini anhidrat, di mana anhidrat ini tanpa asupan air, sedangkan CaCl2 ini bersifat menyerap uap air dalam tabung sehingga kandungan H2 dalam tabung ini sangat sedikit ya. Ini lambat, korosinya lambat karena CaCl2 itu biasanya kan di ini untuk menyerap biar tidak lembat. Ada makanan itu ya, makanan yang berbungkus berkemasan itu kan biasanya dikasih senyawa anhidrat untuk menyerap kelembapan yang ada di bungkus makanan tersebut. Kemudian paku berada di dalam air yang sudah dididihkan ya. Nomor 3, ini paku berada dalam air yang sudah dididihkan. Kalau sudah dididihkan, ini airnya ini kandungan oksigennya ini lebih sedikit ya, O2-nya ini lebih sedikit. Sehingga kalau lebih sedikit dia lambat korosinya. Kemudian yang keempat, paku berada pada larutan NaCl. Di sini ada larutan NaCl, garam. Sedangkan garam itu kan bersifat elektrolit yang dapat mempercepat terjadinya korosi sehingga ini lebih cepat korosinya. Terus yang kelima, paku berada dalam minyak ya, minyak tanah, meskipun di sini oksigennya O2-nya masuk ya, bisa menembus minyak, namun H2O-nya tidak dapat menembusnya sehingga dia lambat. Pertanyaannya, paku yang paling cepat mengalami korosi terdapat pada gambar nomor, berarti yang nomor 4, berarti D ya. Nomor 4 yang ada larutan garamnya. Bisa dipahami dari sini. Kemudian kita ke soal berikutnya. Perhatikan gambar proses korosi berikut. Pertanyaannya, proses korosi yang berlangsung paling lambat adalah, kita bahas yang nomor 1, paku berada pada tabung terbuka. Ini kan pakunya tabungnya tidak ditutup sehingga O2-nya ini bisa masuk. Tetapi di dalam tabung ini terdapat CaCO3 ya, yang bersifat menyerap H2O sehingga udara tetap kering
ya. Ini ada senyawa anhidratnya sehingga menyerap H2O ya, sehingga terjadinya reaksi terjadinya korosi ini lambat. Kemudian paku berada pada tabung terbuka yang nomor 2. Ini berada pada tabung yang terbuka yang berisi air. Di sini ada airnya, ya, ada airnya. Atau paku berada pada medium yang mengandung O2 dan H2O, ya, sehingga dia cepat korosi. Ya, oksigennya masuk, H2O-nya ada, ya, di sini ada, cepat korosi. Terus yang ketiga, ini paku berada pada tabung tertutup berisi air, ya, meskipun tabung tertutup tapi di dalamnya masih tersisa udara sehingga masih memungkinkan paku berkarat. Jadi ini lambat, agak lambat korosinya. Kemudian paku berada pada medium tertutup yang berisi minyak, ya. Di sini ada minyaknya yang nomor 4. Berarti jumlah O2 dalam tabung itu terbatas dan H2O tidak dapat menembus minyak, ya, H2O-nya tidak bisa menembus sehingga ini sangat lambat. Sangat lambat korosinya. Terus yang kelima, paku berada pada tabung terbuka yang berisi air garam. Sedangkan air garam ini kan bersifat elektrolit, ya. Ini berarti dapat mempercepat reaksi oksidasi. Ya, berarti ini sangat cepat di sini. Sangat cepat. Pertanyaannya, yang berlangsung lambat yang mana, ya? Yang berlangsung lambat berarti yang nomor sangat lambat. Nah, berarti yang sangat lambat, ya. Yang nomor 4, ya. Yang ada minyaknya. Yang D. Ya. Sangat lambat kan ini. Berarti yang D. Dari sini semoga bisa dipahami soal-soal tentang korosi ini dan semoga bisa bermanfaat. Jika suka channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.